Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Sri Wulan Anggraini dalam mata kuliah Perencanaan Pembelajaran di Sekolah Dasar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Yang mana video kali ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang perumusan indikator. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara merumuskan tujuan pembelajaran yang tentunya harus disesuaikan dengan indikator yang sudah dirumuskan sebelumnya. Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya. Tujuan pembelajaran. Nah, setelah kita sudah menentukan indikator, kemudian kita tulis tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Nah, baik, melihat dari pengertian ini bahwa tujuan pembelajaran ini berisikan dan menggambarkan tentang proses pembelajaran di dalam mencapai kompetensi dasar. Nah, untuk merumuskan tujuan pembelajaran, tentunya kita harus menentukan proses pembelajaran seperti apa yang dapat mencapai kompetensi dasar. Dimana di dalam perumusan tujuan pembelajaran itu harus memuat A, B, C, D. Dimana A itu adalah audience, B-nya itu adalah behavior, dan C-nya itu adalah condition, dan D-nya adalah degree. Ya, A itu audience adalah siswa. Kalau behavior itu adalah kemampuan apa sih yang akan dicapai siswa. Nah, biasanya kalau behavior ini isinya sama dengan indikator. Ya, karena indikator itu adalah sesuatu yang akan diukur. Nah, kemudian condition itu adalah aktivitas yang akan dilakukan. Aktivitas seperti apa sih yang untuk mendukung behavior? Ya, aktivitas seperti apa, proses pembelajaran yang kayak gimana sih, siswa harus melakukan apa sih biar behaviornya itu muncul. Nah, kemudian degree ini adalah tingkatan atau perilaku yang diharapkan. Nah, degree ini biasanya isinya dengan tepat, dengan mudah, dengan benar, dan lain sebagainya. Nah, contohnya ini. Setelah diskusi ini adalah termasuk condition, adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan siswa. Setelah diskusi, siswa mampu mengkomunikasikan keberagaman budaya, etnis, dan agama teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia secara lisan dan tulisan. Ini adalah behavior, di mana behavior itu adalah sesuatu yang diukurnya, yaitu mengkomunikasikan. Ya, nah dengan sistematis ini adalah degree. Itu. Oke, contoh berikutnya. Dengan mengamati contoh, siswa dapat membaca teks deskriptif tentang benda hidup dan tak hidup dengan lancar. Jadi conditionnya itu ya siswa harus mengamati contoh, kemudian nanti dari mengamati contoh siswa dapat membaca teks deskriptif. Nah, ini yang disebut dengan behaviornya. Kemudian yang kriterianya itu ya siswa harus membacanya dengan lancar, degree-nya itu. Ya, oke. Nah, kemudian dari rumusan indikator yang telah kita buat, ya, ini yang mana nih, kita mau buat yang mana? Yang ini aja ya. Nah, dari indikator ini ya menjelaskan pengertian teks eksplanasi. Ini kan behaviornya ya, indikator yang diukurnya. Kira-kira untuk merumuskan tujuan pembelajarannya ini apa nih? Gimana bunyinya? Untuk 3.31. Jadi untuk indikator mengukur, menjelaskan pengertian teks eksplanasi, siswa ngapain? Kegiatan apa nih? Misalkan dengan penjelasan guru, nah, siswa mampu menjelaskan pengertian teks eksplanasi. Itu. Ini
tujuan pembelajaran dari indikator yang pertama. Nah, kemudian untuk mengidentifikasi kegiatan apa nih? Kondisinya lagi apa nih siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri teks eksplanasi. Melihat contoh. Oke, dengan melihat contoh ya, dengan melihat atau dengan disajikan contoh kali ya. Dengan disajikan contoh. Dengan disajikan contoh apa? Berikutnya, kalimat berikutnya. Oke, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri teks eksplanasi dengan apa nih? Oh ya, ini degree-nya belum ada nih. Ini menjelaskan dengan tepat, misalkan. Kalau ini apa? Dengan benar, dengan tepat? Boleh dengan tepat atau dengan benar lah. Bunyi indikator yang ketiga nih, gimana tujuan pembelajarannya? Dengan apa nih kondisinya? Agar siswa itu memahami contoh teks eksplanasi. Dengan kegiatan membaca, misalkan. Siswa dapat memahami contoh eksplanasi dengan benar. Nah, kemudian yang keempat nih, merangkum teks eksplanasi, kira-kira kegiatan apa nih? Sehingga siswa dapat merangkum. Jadi dengan kegiatan membaca ya, tetap ya, dengan kegiatan membaca. Nggak mungkin ya siswa merangkum tanpa ada kegiatan membaca ya, tetapi ya kegiatannya harus dengan kegiatan membaca. Dengan kegiatan membaca, siswa mampu merangkum teks eksplanasi benar atau dengan tepat, silakan. Oke, untuk tujuan pembelajaran yang mengukur indikator membuat teks eksplanasi, kondisinya apa nih? Dengan kegiatan apa? Dengan kegiatan penugasan ya, siswa mampu membuat teks eksplanasi dengan menarik misalnya. Udah gitu. Nah, ini untuk tujuan pembelajaran mengukur 1KD ini gitu ya. Jadi memang agak banyak indikator dengan tujuan pembelajaran. Kalau ini menyajikan teks penjelasan eksplanasi, menyajikan teks eksplanasi, ini juga sama kan, menyajikan. Nah, menyajikan teks eksplanasi, kira-kira kondisinya apa nih di sini? Oh, siswa membuat kesimpulan bacaan. Boleh di sini kita harus tulis tujuan pembelajarannya. Ya. Dengan apa tadi? Dengan membuat kesimpulan bacaan, siswa mampu menyajikan ringkasan. Menyajikan ini sama dengan mengkomunikasikan ya. Oke. Nah, kemudian tadi kan kalau ini kan nggak ada ya di tujuan pembelajaran yang di buku siswa, di buku guru. Coba untuk menyalin teks eksplanasi, kira-kira kegiatan apa nih? Dengan kegiatan apa biar siswa itu mampu menyalin teks eksplanasi? Membaca berarti dengan kegiatan membaca, siswa mampu menyalin teks eksplanasi dengan tepat.
atau dengan benar. Itu. Terus mengembangkan teks eksplanasi dari kejadian sekitar. Berarti sama, mengembangkan ya dengan karena di sini penugasan, ya udah di sini juga dengan penugasan. Dengan penugasan siswa mampu mengembangkan teks eksplanasi dari kejadian sekitar. Atau bukan penugasan di sini dengan pengamatan. Jadi nanti siswa itu mengamati lingkungan sekitar, kemudian nanti dari hasil pengamatan siswa mampu mengembangkan teks eksplanasi dari apa yang dia amati. Nah, baik itu tadi materi tentang tujuan pembelajaran. Bagaimana, mudah bukan untuk merumuskan tujuan pembelajaran? Pasti mudah. Mudah kalau kita mau belajar dan mau berusaha. Nah, demikian materi kali ini, semoga bermanfaat. Boleh share apabila memang video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.